Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hajra Muhlis, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SD Negeri Lariambangi 1, Makassar, Sulawesi Selatan. Sobat guru hebat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan pada setiap anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya merasakan ketika saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan pada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka kurang merespon. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib dan tenang. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya yaitu yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa merasakan merdeka dalam belajar. Yang ketiga, saya lebih bisa menghargai setiap karakteristik anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini, akan menjadikan pembelajaran jadi berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus bisa menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya, yaitu yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar memotivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik juga lebih cermat melihat bakat anak, yaitu menuntun sesuai kodrat anak. Selanjutnya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka penerapan yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Yang ketiga,
menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang selanjutnya, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kemudian, adapun kesimpulan yang akan saya sampaikan bahwa dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanam budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah yang bisa saya paparkan mengenai konteks antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan akhir kata, mari terus menjadi guru yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan dalam kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.